Di Indonesia itu banyak founder-founder halu gitu. Jadi ada anak-anak kecil nih, nggak yang kecil-kecil juga sih. Mereka bikin kayak semacam sauce apa gitu-gitu ya, terus mereka presentasi. Setelah berikutnya gue tanya bisnis modelnya gimana, mereka belum tahu. Udah mimpi kejauhan, tapi kayak lu sekarang untuk ground step lo aja belum bener gitu. Punya mimpi, tapi mereka execution-nya tuh super minim gitu. Nggak ngerti cara execute-nya. Kayak mungkin ada juga mungkin beberapa dari orang tuh kayak FOMO aja kali ya, lihat itu, kerjaan itu bisa bagus, kok kerjaan juga gitu. Sahabat Berasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Nah, tamu kita di episode kali ini sangat-sangat spesial, seorang entrepreneur dan juga businessman yang sukses, yang bisnisnya udah nggak usah ditanya lagi deh, semuanya sukses. Pasti pada pengen tahu kan rahasianya apa? Yuk langsung aja kita sapa Pratama Nugraha Chung selaku founder dari Mauna Group. Halo Ko Tama. Halo. Apa kabar Ko? Baik. Sehat nih Ko? Sehat. Nah, terima kasih banyak nih udah mau terima undangan kita Ko. Sama-sama, thank you juga udah diundang sama Mirai. Pastinya. Ko Tama kesibukan akhir-akhir ini seperti apa kok? Ya kurang lebih managing bisnis aja sih. Karena kemarin kita ada satu company kita di Makassar pengen IPO soalnya. Oke. Cuman kemarin kayak hitung-hitung masih terlalu early ya kayaknya. Jadi kita gak jadilah kemarin intinya gitu. Jadi dalam beberapa tahun ke depan hopefully kita bisa dengar ada satu holding perusahaan dari Mauna yang hopefully, amin. Go public. Yes. Ko Tama nih sebagai seorang entrepreneur, background dulu seperti apa sih? Ko Tama dari mana nih kalau boleh tahu asalnya? Bokap dari Malang, nyokap dari Jakarta. Dulu sekolah ya di Jakarta aja, lahir juga Jakarta. Kuliah gue ke Kertin sempat waktu itu, terus gue pernah sekolah bahasa di Shaman University. Habis itu gue balik ke Indo. Gue itu mulai kerja di Toyota Tsusho. Dia perusahaan trading, grupnya Toyota. Jadi grupnya Toyota mobil. Cuman ini tradingnya lebih trading komoditi, jadi kayak supply parts-nya gitu-gitu. Oke, jadi banyak banget ya. Nah, pertama di perusahaan ini berapa lama? Lumayan lama lah ya, 7 tahunan. 7 tahun lah gue kerja di situ. Dulu waktu itu gue sales di divisi besi baja. Baik, nah Ko Tama ini kan kita tahu dikenal sekarang sebagai seorang businessman gitu. Kalau terjun di bisnis sendiri tahun berapa kok? 2015 awal tuh gue udah mulai waktu itu. Jadi gue dulu masih kerja profesional sampai 2017, tapi 2015 tuh gue udah mulai kerja. Jadi ada 2 tahun tuh yang gue kayak double job lah bisa dibilang gitu. Tapi begitu udah 2015 gue udah establish 2 tahun, 2017 gue feel kayaknya udah lumayan nih, gue udah bisa jalan sendiri. Akhirnya gue resign dari profesional gitu. Oke, awalnya sampai harus double job itu ada alasannya kok? Karena kepepet sih dulu. Ceritanya bonyok pisah gitu. Waktu itu posisinya gue udah ngelamar si calon istri gue yang akhirnya jadi istri gue hari ini gitu kan. Waktu itu lagi masuk program incubation ke Jepang. Jadi gue waktu itu inilah salah satu dari 2 orang yang dikirim dari Indonesia buat jadi calon future director ceritanya gitu. Nah jadi waktu pas gue di sana, ternyata kejadian nih di Indo nih bonyok nih kan, lagi ribut terus tiba-tiba basically mereka pisah lah gitu kan. Terus udah gitu akhirnya gue balik super messy kan, mereka lah ya namanya lu tau lah kalau orang lagi baru pisah tuh gimana kan, kira endingnya nggak bagus. Terus udah gitu bokap juga kayak bilang ya udah ini saatnya gue menikmati hidup gue gitu, time for me to enjoy my life gitu. Udah tuh sign out dia. Gone. Ya, udah lock out, disconnect langsung, udah hilang sampai hari ini. Kayak ya dari itu kan posisinya waktu itu gue udah ngelamar cewek gue, terus gue udah DP tempat gue merit gitu. Ya bukan hotel bintang 5 juga sih, cuman maksudnya nggak tempat murahan juga gitu. Jadi waktu itu gue yang umur segitu gue pikir gila nih tempat udah DP, mau nggak mau harus gue terusin. Terus nih bayar uang segini banyak nih gimana caranya? Terus udah gitu kan nyokap kan juga nggak kerja ya. Terus waktu itu juga ada adik gue di rumah kan, masih belum merit adik gue. Jadi gue harus bisa bayar meritan, terus harus hidupin dede gue, mak gue nih gitu kan. Jadi gue pikir, wah ini gue harus cari sampingan gitu. Nah terus akhirnya anyway berhubung di Toyota Tsusho itu perusahaan besar ya. Jadi banyak bisnis kecil-kecil yang dia nggak mau ambil. Nah tapi kan kecilnya mereka itu adalah lumayan buat gue gitu kan. Gue bisa belanja, gue bisa beli ini, bisa hidupin keluarga gue gitu kan. Jadi akhirnya dari kecil-kecil itu gue kumpulin, ya akhirnya jadi lumayan. Nah baru makanya gue bikin PT, gue jadiin bisnis gitu. Jadi awal bangun perusahaan selama jadi sales itu sendiri dulu kok? Dulu enggak, gue ada partner juga. Jadi gue ada satu partner lagi. Karena waktu itu gue masih kerja professionals, jadi bisa dibilang gue kayak inilah mastermind-nya gitu.
Tapi gue butuh orang yang bisa kerja operasionalnya, which is partner gue yang waktu itu kerjain operasionalnya gitu. Struggle double job seperti apa tuh kok? Ya time management super parah gitu ya, agak susah banget. Terus harus ada yang lu korbanin lah, give and take. Kesehatan, terus apa namanya, waktu sama keluarga lu, ya itu doang sih basically. Apalagi gue dulu di Twitter Show itu, dulu gue kerja itu di 2 divisi juga, project iya, sales untuk still juga iya gitu. Dan karena gue waktu itu masuk incubator kan, gue juga dapat acceleration program juga, jadi gue ditempel sama pensiunan Jepang perusahaan itu yang sudah pensiun, tapi kan berarti kan dia udah nggak kepake lagi tuh koneksinya, nah di transfer semua ke gue. Jadi bagusnya gue fast track gitu ya, cuman jeleknya jadi gak ada waktu buat gue di rumah keluarga gitu. Jadi kayak jam 7 gue di Jepang tuh jam 9. Jadi gue udah harus meeting tuh biasa pagi-pagi. Nah terus habis itu gue, karena gue nyeles, jadi dari siang tuh biasanya dari kayak jam 10, jam 11 tuh gue udah keluar nyeles dulu sampai sore, balik kantor jam 4, jam 5, baru gue kerjaan project planning gue, feasibility study, research dan lain-lain sampai jam 9, jam 10, baru udah gue pulang biasanya. Kalau lagi gila atau lagi budgeting apa, ya udah tuh biasanya pulang subuh, mandi doang, habis itu berangkat lagi habis itu. Waduh. Masih muda, masih kuat ya, tapi sekarang sih udah kuat kayaknya. Udah agak jompo gitu ya. Yo, sekarang udah kuat lagi sih kalau suruh ngulang kayak gitu lagi. Oke, modal awal untuk bikin perusahaan yang tahun 2015 itu? Jadi dulu tuh gue punya budget tuh 700 juta. Dan gue waktu itu alokasi 500 juta untuk gue bangun usahanya. 200 juta itu untuk program duit jaga-jaga gue buat family gue lah gitu. Itu gue sempet sampai 6-7 bulan tuh gue minus terus tuh karena gue salah baca market, salah beli barang dan lain-lain gitu kan. Ya untungnya begitu, karena kita juga memang udah di industri itu kan udah lumayan lama juga ya, gue udah kerja dari 2011. Dari budget yang gue itu gue tahu nih, oh berarti ini gue salah di sini, oke. Berarti next gue harus begini gitu. Jadi setelah 6-7 bulan itu ya gue udah making profit. Setelah sampai 1,5 tahun lah baru kayak udah oke banget gitu loh jalan flow-nya perusahaan gue gitu. Oke, kalau Tama waktu itu usia berapa tuh kok? Gua 25 waktu itu. Nah, 25 punya tabungan 700 juta. Lumayan ya kok ya? Ya lumayan, dulu kan gua ada nyeles-nyeles, terus udah gua ada investment di saham yang multiply-nya waktu itu banyak ya, Bumi dan lain-lainnya. Wow. Waktu itu gitu. Jadi ada compounding-nya ternyata dari saham juga? Ada dulu, ada. Kalau banyak nih mungkin yang julid, 200 juta kan buat keluarga cukup. Pada waktu itu gimana sih kok sebenarnya? Sebenarnya 200 juta buat keluarga cukup, kalau buat makan dan lain-lain ya masih bisa bertahan lah berapa bulan. Cuman ya kalau untuk sampai ada event mau jalan-jalan atau nggak ada yang sakit ya nggak cukup gitu. Gue dulu ya mau nggak mau harus take risk, karena kalau gue begitu terus, bisa-bisa gue defisit terus setiap bulan, karena kan gaji gue untuk mengcover itu semua kayaknya agak pas-pasan atau enggak bahkan lebih ke tergolong kurang ya. Ya jadi akhirnya ya waktu itu itulah take the leap, bikin usaha gitu. Tapi kita juga bikin usaha nggak yang langsung taruhan, cacing-cacing naga-naga nih gitu, nggak gitu juga. Tapi kita udah tahu nih, kita memang industrinya gue udah punya kenalannya, gue udah punya koneksinya, terus gue udah punya pengalaman dan orang-orang di industri itulah yang bisa bantuin gue gitu. Oke, sekarang kita fast forward nih ya ke tahun 2023. Sudah punya holding nih kok Tama, namanya Mauna Group. Oke, sekarang membawahi berapa anak usaha sih kok? Gue nggak pernah ngitung ya ada berapa ya. Udah berarti banyak banget dong kok. Mungkin nggak tahu 8, 9, 10, 11 gitu kali mungkin ya, kurang lebih segituan kali ya. Tapi ini banyak banget karena bisa dibilang kan kita kan perusahaan baru ya sebenarnya. Jadi kita pun juga sebenarnya di perusahaan-perusahaan kita ini masih beberapa nih tahap-tahap masih investment stage semua gitu. Kalau yang udah settle paling baru 3-4 perusahaan. Yang udah benar settle kita udah bisa dibilang kita udah BEP, kita udah enjoy profitnya lah gitu. Tapi sisanya mah kita masih initial investment semua. Di bawah Mauna Group ini anak usahanya apa aja sih bidangnya kok? Kita mainly kan di distribution material building, besi baja dan lain-lain lah. Terus kita ada freight forwarding juga. Terus kita ada consultant untuk sistem software. Kalau di kita namanya Accurate, itu kayak SAP-nya Indonesia lah kurang lebih. Tapi kita bukan ownernya si Accurate-nya, bukan yang punya. Tapi kita salah satu aplikatornya untuk konsultannya mereka untuk aplikasi sistemnya dalam perusahaan mereka gitu. Makanya, tapi kan kadang-kadang misalnya untuk mereka mengaplikasikan suatu sistem, mereka kan harus benerin perusahaannya dulu ya, SOP-nya lah, terus ngelatih human resource-nya juga buat bisa operate sistemnya gitu-gitu kan. Makanya kita ada konsultan itu juga gitu. Terus ya sisa-sisanya sih sebenarnya kita ada pabrik tandon juga, properti kita ada hotel di Bali sekarang. Terus sisanya ya kita ada health, lifestyle kayak gym. Terus kita ada F&B juga, nasi goreng. Kita kemarin iseng-iseng coba bikin satu brand nasi goreng gitu ya. Terus kita juga nih lagi bikin brand-brand kayak mau cobain brand kayak es krim gitu, kita mau bikin sekarang kayak mix gitu. Oke. Nah, Ko Tama untuk memilih nih kira-kira anak usaha yang akan diinvestasikan gitu ya, itu cara screeningnya bagaimana?
Satu pasti gue liatnya tuh dari foundernya dulu. Kalau orangnya gue suka, baru gue ngobrol. Yang disukai ini seperti apa tipenya? Pasti yang satu, yang pasti mereka harus kuasain bidang yang mereka mau, yang lagi kerjain. Kedua juga lebih trustworthy gitu ya. Preferred tuh dari circle kita sendiri lah, bisa dibilang. Kalau bisa jangan sampai yang di luar-luar banget gitu. Jadi kita basically pertama sih lihat orangnya dulu. Begitu lihat orangnya udah capable, orangnya juga kelihatannya trustworthy, kita udah background check juga, baru kita lihat nih industrinya mereka mau masuk apa. Kalau industrinya tuh cocok sama kurang lebih sama yang kita lagi appetite kita, baru kita masuk gitu. Oke, dari perusahaan atau mungkin founder gitu ya, karakter-karakter yang udah pasti nggak akan diinvestasikan atau dipilih sama Kotama. Halu. Halu nih, oke. Founder halu. Gimana nih? Jadi apa ya, di Indo itu ya, di bidang startup aja ya, kalau di luar negeri itu yang suksesnya 1%, di Indonesia itu di bawah 1%. Karena di Indonesia itu banyak founder-founder halu gitu. Bahkan kita kemarin terima pitchingan beberapa dari F&B juga. Jadi ada anak-anak kecil nih, nggak yang kecil-kecil juga sih, umur 24 gitu ya, 23, 24, 25 gitu lah. Datang kita, mereka bikin kayak semacam sauce apa gitu-gitu ya, terus mereka presentasi. Tapi setelah berikutnya gue tanya bisnis modelnya gimana, mereka belum tahu. Terus udah gitu mereka, ntar kira-kira lu nanti nih next 5-year plan lu apa, 10 years plan lu apa, tuh mereka belum ada gitu. Dan kayaknya sama founder juga masih kayak bingung juga bagi-bagi jobnya gimana gitu. Kita lihat, ini kayak udah mimpi kejauhan, tapi kayak lu sekarang untuk ground step lo aja belum bener gitu. Nah itu tuh yang udah big no-no banget tuh buat kita. Kalau udah lihat foundernya udah kayak gitu, udah mending nggak usah deh. Oke, tipe bisnis model favorit apa yang suka diinvestasi ini sama Kotama? Sebenarnya favorit nggak ada, cuman kita biasa pengen invest. Kalau kita invest gede ya, maksudnya jumlah fund yang lumayan, kita mau masuk cuman di bidang yang kita udah familiar aja, atau enggak expansion secara horizontal atau vertikal dari bisnis model yang kita punya. Misalnya kayak kita bikin pabrik tandon, itu kan karena memang kita distribution material building gitu, jadi customernya tuh udah sama gitu, jadi kita nggak perlu ngerjain PR lagi lah, jadi kita udah tinggal fokus produksi, udah pasti kejual gitu kan. Jadi hulu ke hilir lengkap ya kok? Iya, sebisa mungkin. Oke, ngomongin soal risk management Kotama sendiri, baik dalam Mauna Group maupun dalam investasi pribadi itu seperti apa? Risk management sebenarnya tuh biasanya karena kita itu perusahaan baru ya, kita nggak terlalu ada risk management SOP yang jelas ya. Karena kita masih perusahaan baru banget nih. Cuman basically sih sebenarnya kita cuman ini doang sih, waktu pas ngelakuin investment kita make sure kita bikin siapin dana operasional tuh at least tuh 2 tahun. Jadi kalau misalnya nanti seandainya setahun doesn't work, kita masih punya 1 tahun lagi untuk fix the new business gitu ya. Terus nanti kita biasanya juga kan kita hitung cash flow dari cash cow kita, masih bisa nggak sih support bisnis yang di bawah kita selama masih bisa dan masih reasonable untuk dilakukan ya, untuk di-execute planningnya, itu kita lakuin gitu. Pengalaman Kotama sendiri melihat banyak entrepreneur muda itu sering melakukan kesalahan apa sih yang akhirnya membuat mereka gagal? Punya mimpi tapi mereka execution-nya tuh super minim gitu, nggak ngerti cara execute-nya. Kalau gue lihat ya di Indonesia ini banyak nih founder-founder yang atau nggak entrepreneur muda yang mereka tuh punya mimpi tapi tuh jalannya tuh belum tahu gimana. Kayak mungkin ada juga mungkin beberapa dari orang tuh kayak FOMO aja kali ya, lihat itu kerjaan itu bisa bagus, gue kerjaan juga gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih mereka nih orang-orang ini nih punya pengalamannya apa, punya koneksinya apa yang bisa ngebantuin supaya make the business happen gitu kan. Ya itu kan kadang-kadang yang punya orang tuh punya success factornya beda-beda gitu. Jadi kadang-kadang tuh itu kayak gini tuh nggak di-ngerti sama si entrepreneur sekarang gitu. Kita mulai ngomongin ke strategi investasi. Untuk pribadi Kotama sendiri investasi atau trading? Ada investasi, ada trading juga ada. Oke, trading ini cukup aktif gak nih? Atau tiap hari? Atau swing aja nih kok? Kalau trading, gue jujur nggak di saham. Gue trading gue di futures. Lebih ke gold gitu ya, forex gitu. Tapi kalau investment ada di saham. Kotama untuk membagi-bagi asetnya nih ke dalam instrumen investasi gitu, manajemennya seperti apa? Kalau gue sih simpel gini aja ya, gue punya aset jagaan. Ini bisa dibilang dana yang biasanya gue nggak akan pakai untuk keperluan urgent, misalnya kesehatan lah, atau misalnya mau apa-apa gitulah. Itu ada dana jagaan. Terus gue ada paling terakhir nih, aset jagaan gue yang sama sekali nggak boleh dipakai. Kalau udah habis-habisan baru ini baru boleh keluar gitu. Nah, habis itu gue ada yang emang equity yang bisa gue mainin terus, antara gue invest di bisnis baru atau enggak gue masukin di saham. Basically kan di saham itu kan gini ya, saham itu ada yang agresif, ada yang enggak gitu ya. Agresif itu berarti kan, yang enggak itu mungkin lu hanya mau mempertahankan buying power lu hari ini, lu punya uang sekian, bisa beli nasi bungkus 10, gue pengennya
pengennya entar 10 tahun lagi uang gue yang ada di hari ini udah menjadi sejumlah buat bisa beli nasi bungkus juga, 10 juga di masa depan kan gitu. Itu investment yang menurut gue yang nggak agresif. Tapi kalau investment yang agresif adalah gue bisa hari ini dengan uang sekian gue punya gue bisa beli nasi bungkus 10, tapi gue pengen nih nanti 10 tahun lagi gue punya uang lebih daripada gue bisa beli nasi bungkus 10. Nah itu kan kalau menurut gue gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak agresif banget, saham itu good investment untuk mempertahankan buying power lu. Agak mirip kayak gold kalau menurut gue. Nah jadi kalau gue sih lihat nih ada budgetnya kemana nih. 3 tahun ini kalau nggak salah, basically tahun ini, tahun 2022 in particular, LQ45 lagi nggak bagus performance-nya kan. Jadi gue lebih coba fund-fund yang masuk-masuk ke yang saham-saham tier 2 tuh. Tapi gue cari juga yang liquid biasanya gitu. Nanti yang masuk sini gue bisa gain profit pasti lebih agresif tuh. Cuman yang memang ada risknya juga lebih gede gitu. Jadi basically gue cuma itu doang sih manajemen gue, as simple as that. Oke, ada sektor-sektor yang lagi dilirik nggak sih sama Kotama untuk tahun ini terutama? Tahun ini jujur gue nggak ngelirik apa-apa dan gue tidak mau invest di mana-mana. Trennya ini memang secara global kan lagi nggak bagus ya. Jadi kalau menurut gue terlalu banyak uncertainty tahun ini. Jadi basically gue kayak wait and see aja sih kalau tahun ini, nggak terlalu banyak nggak mau ambil resiko, nggak mau spekulasi juga karena marketnya lagi nggak mendukung untuk itu gitu. Dan sekarang kan bisa dibilang karena 2021 harga komoditi semua naik semua, even sampai hari ini aja, kayak even masih kayak batu bara, basically energy things, energy related industries kan lagi tinggi banget ya. Uang kita nih lagi keserot semua ke hulu nih, ke atas semuanya. Jadi sekarang tuh cash tuh lagi super langka kalau menurut gue di pasar. Jadi we are making business belum tuh bisa as good as normal time kalau menurut gue. Walaupun memang konsumsi orang Indonesia masih bagus dan memang economic growth kita masih di project masih bagus ya. Cuman in general sebenarnya buying power kita juga udah agak sedikit menurun nih kalau gue liatin tren-trennya. Baik, nah kalau ngomongin yang kemarin nih ya, kita nggak ngomongin investasi di tahun ini, tapi in general gitu ya. Pernah ngerasain profit berlipat-lipat juga gitu ya di saham. Mungkin bisa bagi tips ke sahabat Piraset cara memilih saham atau investasi yang bisa profitnya maksimal. Biasanya ada dibagi nih seperti tadi gue bilang, lu mau yang agresif banget atau yang biasa aja gitu. Lu beli aja blue chip. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ketika lu butuh uangnya, itu jumlah uang lu tuh bakal sama kayak buying power lu yang ada di sekarang gitu. Itu udah pasti, karena pasar saham itu kan diciptakan zaman dulu itu memang untuk buffernya inflasi, dan gold juga buffernya inflasi juga. Jadi pokoknya dengan kondisi lagi nggak krisis ya 10 tahun lagi ya. Kalau krisis mungkin ada great correction, cuman kalau misalnya lagi normal time, lagi projectionnya lagi naik ke atas, itu pasti jumlah uang lu itu tuh bisa meng-keep buying power lu apa yang lu punya hari ini gitu. Nah kalau misalnya memang lu lebih suka yang lebih agresif, mungkin ya lu boleh cari saham tier 2, tapi kalau misalnya lu lebih nekat lagi ya saham yang tier 3, tapi ya gitu, biasa nggak liquid gitu kan, lu bisa nyangkut uang lu di sana semua gitu. Nah jadi tinggal kalian punya risk profile-nya kayak gimana. Basically investasi itu kan lu harus kenal lu tuh kebutuhannya apa gitu ya, sesuaiin lah sama apa yang lu butuh dan kondisi lu juga gitu. Jadi lu nggak bisa paksain, oh si orang ini begini gue juga mau tapi mungkin orang ini dia punya penjagaan layernya banyak nih di bawahnya, tapi lu cuma punya satu layer doang, jebol udah lu masuk jurang gitu kan. Jadi makanya harus ngerti kebutuhannya, terus juga lu ngerti apa yang lu mau masuk juga, jangan langsung orang bilang ini bagus lu masuk juga gitu kan. Oke, mungkin ini pertanyaan klise ya kok ya, cuman kita masih pengen tanya nih, kan bisnis modelnya Kotama ini sih udah sustain nih ya, sudah hampir 10 tahun dan tentunya profitable gitu ya. Kunci keberhasilan Koko selama ini tuh sebenarnya apa sih menurut Koko pribadi? Konsistensi sama rajin-rajin lihat peluang ya. Harus ngerti caranya kita improve tuh gimana, terus jangan pernah puas, sama juga kita nggak boleh terlalu banding-bandingin sama orang, itu juga penting juga, karena kadang-kadang bisnis itu kalau zaman anak sekarang ya, itu di sosial media ya, influencer, selebgram, itu kan kayak kasih lihat pencapaiannya mereka gitu ya, apa yang mereka punya gitu kan, apa yang mereka bisa lakukan flexing, gitu. Flexing, bener bahasanya kan flexing kan. Cuma sebenarnya bisnis itu tuh bukan soal siapa yang kayak duluan ya, atau siapa yang sampai atas duluan. Bisnis itu kan sebenarnya siapa yang bisa bertahan di atas paling lama sebenarnya. Karena kan lu bisnis bisa sukses tapi lu juga bisa hilang semuanya. Karena bisnis itu tuh about journey soalnya. Ketika lu udah di atas juga lu bingung sih sebenarnya mau ngapain. Makanya kebanyakan orang pebisnis itu gak pernah puas, karena begitu dia nyampe atas, dia masih ada lagi nih tas yang di atasnya lagi gitu kan. Oke, boleh kasih tips dong buat para entrepreneur muda di luar sana supaya bisnisnya sustainable gimana kok? Sebisa mungkin cari bisnis yang creating values, atau enggak cari bisnis yang
improving what are already available in the market gitu. Makanya kalau motonya perusahaan gue itu kan we modernize brick and mortar business. Basically di Indonesia ini kan banyak perusahaan keluarga yang masih di manage-nya jadul banget ya. Dan ketika kita bisa tahu caranya ini industri ini saatnya bis ini harus dimodernize. Nah itu kan pasti bisa making a lot of money. Misalnya kayak dulu Tanah Abang kan udah bisnis yang puluhan tahun, semua orang udah tahu perputaran uang di sana satu hari itu ratusan miliar gitu kan. Tapi kan ternyata kan dimodernize sama Shopee, sama Tokopedia gitu kan, sampai mereka bisa jualan online. Dulu kan semua kan dari fashion dulu mulainya. Semua bisnis yang lu bisa modernize itu pasti bisa making money. Oke, kok Tama di usia yang masih muda, nih udah sukses, masih ada nggak sih goal yang pengen dicapai? Gue 45 mau pensiun soalnya. Hopefully gue 45 bisa pensiun, hopefully. Jadi makanya kenapa gue jor-joran dari sekarang, karena gue punya waktu 11 tahun lagi nih untuk pensiun. Jadi pada tahun gue 45 gue pengennya ya gue udah bisa punya tabungan cukup sampai gue tua, dan gue at least ya udah siapin seberapa banyak lah buat anak-anak gue gitu kan. Jadi gue udah gak punya tanggung jawab lagi, ya udah that's it, gue nikmatin waktu hidup gue sama istri gue sampai tua gitu. Oke, pandangannya Ko Tama mengenai financial freedom? Kalau menurut gue financial freedom tuh ya itu konsep yang kayak illusion sih kalau menurut gue, karena manusia itu tuh punya ujung hidupnya biasanya gitu. Makanya orang tuh penting banget punya tujuan hidup, karena kalau orang punya tujuan hidup lu tuh gak akan pernah puas, gak akan ada ujungnya nih sama sekali. Makanya kalau lu bilang financial freedom, kalau lu udah punya tujuan hidup mungkin masih oke. Tapi kalau lu bilang financial freedom nih, misalnya lu udah punya apa ya, lu pengen punya apa lagi yang baru, yang lain gitu. Jadi financial freedom menurut gue agak illusion gitu, tergantung lu mau lifestyle se-hedon apa gitu. Kok boleh satu pertanyaan terakhir lagi, kok definisi sukses buat Ko Tama? Sukses itu sih buat gue gak muluk-muluk ya. Sebagian keluarga, lihat orang-orang inner circle gue bahagia itu udah sukses buat gue gitu. Luar biasa, thank you banget buat sharing ilmunya Ko Tama. Thank you. Sukses dan sehat selalu Ko. Thank you. Itu dia tadi sahabat Meraset, perbincangan kita bersama Pratama Nugraha Chung, seorang founder dari Mauna Group. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kamu supaya semakin sukses, terutama buat yang ingin jadi entrepreneur. Sampai jumpa lagi sahabat Meraset di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.